warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Trijulianti dari 11 MIPA 4. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Minyak bumi merupakan campuran yang terdiri dari beragam senyawa hidrokarbon dengan sedikit senyawa nitrogen. Senyawa yang terkandung dalam minyak bumi terdiri dari hidrokarbon jenuh, tidak jenuh, alfatik, disiklik, dan aromatik. Tapi komponen terbesarnya yaitu hidrokarbon jenuh, alkena, dan sikloalkena. Terjadinya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun ke dalam lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut berubah menjadi batuan sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena itu, sisa-sisa organisme, minyak bumi, dan gas alam sering disebut bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan karena proses pembentukannya sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90 sampai 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama ada alkana. Sisanya yaitu sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil selain hidrokarbon yaitu senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, atau nitrogen. Gas alam sebagian besar dari alkana suku rendah C1 sampai dengan C4 dan metana komponen utama. Selain alkana, ada gas lain yaitu CO2, O2, N2, H2S, atau gas helium dengan jumlah yang sangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Salsabila Hilya Mustika dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan minyak bumi, fraksi minyak bumi, serta kegunaannya. Perlu diketahui, umumnya kandungan minyak bumi ada pada 3-4 km di bawah permukaan tanah. Dengan proses pengambilannya melalui sumur-sumur bor. Kemudian, minyak mentah yang dihasilkan ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau kilang minyak. Nah, perlu diketahui minyak mentah berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Karena selain mengandung kotoran, juga mengandung mineral-mineral yang larut dalam air. Sehingga belum dapat digunakan sebagai bahan bakar atau keperluan lainnya, tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pada prinsipnya, pengolahan minyak bumi ini dilakukan dengan 2 langkah, yaitu desalting dan distilasi. Yang pertama ada desalting. Desalting ini adalah proses penghilangan garam yang dilakukan dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air, yang bertujuan untuk melarutkan zat-zat mineral yang larut dalam air. Kemudian ditambahkan juga asam dan basa yang bertujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Selanjutnya, melalui proses distilasi. Proses distilasi atau penyulingan. Proses ini adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dan fraksi-fraksi yang dihasilkan adalah campuran hidrokarbon yang mendidih pada interval suhu tertentu. Nah, fraksi yang dihasilkan dari distilasi bertingkat itu adalah di sini ya. Nah, prosesnya itu adalah minyak mentah dipanaskan pada suhu 370 derajat Celcius. Kemudian, uap yang dihasilkan akan dialirkan dan dikondensasikan pada suhu yang sesuai. Nah, di sini ada suhu-suhunya ya, yang sesuai dengan fraksi yang akan dihasilkan. Fraksi-fraksi ini didapatkan setelah proses distilasi kemudian diolah lebih lanjut.
Yang pertama adalah cracking. Cracking ini bertujuan untuk menguraikan molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Ada dua nih proses cracking. Yang pertama itu adalah proses cracking menggunakan suhu tinggi dan tekanan yang rendah. Kemudian yang kedua ada proses cracking menggunakan bubuk katalis platina dan molybdenum oksida. Nah, contohnya itu adalah pengubahan minyak solar atau minyak tanah atau kerosin menghasilkan bensin dalam jumlah besar dan berkualitas lebih baik. Misalnya nih, pemecahan senyawa endekana menjadi etena dan N-oktana. Ya, kan ini endekana. Kemudian dipecah menjadi senyawa etena dan N-oktana. Proses yang selanjutnya ada proses reforming yang bertujuan untuk mengubah bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu lebih baik. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Contohnya adalah senyawa N-pentana yang dikatalis menjadi senyawa neon pentana. Kemudian proses polimerisasi yang bertujuan untuk menggabungkan molekul kecil menjadi molekul besar. Contohnya, penggabungan senyawa etena dan polietena. Ini etena, polietena, ini digabungin ya. Ada proses treating yang bertujuan untuk memurnikan minyak bumi dengan cara menghilangkan kotoran-kotorannya. Prosesnya itu ada yang pertama, Cooper sweetening dan Doctor treating, yang bertujuan untuk menghilangkan mengotak penyebab bau tidak sedap. Kemudian yang kedua ada acid treatment, yang bertujuan untuk menghilangkan lumpur dan perbaikan warna. Nah, yang ketiga ada desulfurizing atau desulfurisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan unsur belerang. Proses yang selanjutnya ada blending atau pencampuran yang bertujuan untuk memperoleh kualitas bensin yang lebih baik dengan menambahkan zat aditif yaitu tetraethylit atau CEL atau PbC2H5 dan atau metil tersier-butil ether MCBE atau naphthalene. Nah, materi ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian sekarang kegunaan fraksi minyak bumi. Yang pertama ada gas. Gas ini digunakan sebagai LPG yang biasa dipakai sama ibu-ibu buat masak di dapur. Kemudian yang kedua ada bensin. Nah, bensin ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan roda 2, 3, atau 4. Kayak misalnya motor, mobil, mobil mini, gitu. Terus yang ketiga tuh ada nafta. Nafta ini adalah bahan baku pembuat plastik, pelarut, karet, dan industri petrokimia lainnya, serta komponen bensin oktan tinggi, misalnya Pertamax. Terus yang keempat itu ada kerosin. Nah, kerosin ini adalah bahan bakar kompor minyak dan lampu minyak. Kemudian bahan bakar mesin jet juga. Kemudian yang kelima ada solar. Solar ini bahan bakar mesin diesel atau mobil truk yang kayak gitu-gitu. Nah, yang keenam ada minyak pelumas, kayak misalnya oli gitu. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi gaya gesek. Nah, pelumas juga dapat melindungi mesin dari karat. Kayak gimana aja fungsinya oli. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada residu. Residu ini bentuknya parafin, lilin, dan aspal. Jadi bisa dibuat parafin, lilin, dan aspal ya. Nah, untuk materi yang kedua ini cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Next, kita akan belajar mengenai mutu bensin dan bilangan oktan. Terima kasih. Halo, saya Dina Salsabila Hilya Mustika. Di sini saya akan menerangkan materi ketiga di bab minyak bumi mengenai mutu bensin dan bilangan oktan.
dengan membandingkan mutu bensin premium, Pertalite, dan Pertamax. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kita memilih bensin yang sesuai. Memilih jenis bensin harus disesuaikan dengan kompresi mesin dan nilai oktan bensin tersebut. Apa sih kompresi itu? Nah, kompresi merupakan pemadatan volume gas dan udara dalam silinder mesin menjadi lebih kecil. Hal ini terjadi dalam pergerakan piston atau mesin kendaraan saat posisinya berada di atas. Dalam bidang otomotif, ada yang namanya rasio kompresi. Apa sih rasio kompresi itu? Rasio kompresi merupakan perbandingan antara volume silinder saat piston berada di bawah dengan volume silinder saat piston berada di atas. Kesimpulannya, semakin tinggi perbandingan, maka bahan bakar yang terbakar akan semakin banyak. Tapi jangan salah mengartikan ya mengenai bahan bakar yang terbakar akan semakin banyak. Kemudian, apa sih bahan penyusun utama bensin? Bahan penyusun utama bensin adalah senyawa N-heptana dan senyawa isooktana. Senyawa N-heptana ini merupakan alkana rantai lurus sehingga senyawa ini mudah terbakar. Dan pembakaran yang terjadi akan terlalu awal sebelum piston mencapai posisi yang tepat, sehingga akan timbul bunyi ledakan atau yang biasa disebut ketukan atau knocking, dan energi yang ditransfer ke piston tidak maksimum. Sedangkan senyawa isooktana adalah alkana rantai cabang, sehingga senyawa ini tidak mudah terbakar. Dan lebih sedikit ketukan yang akan dihasilkan, sehingga energi yang ditransfer ke piston akan lebih besar. Jadi, isooktane ini menghasilkan ketukan paling sedikit dan diberi nilai oktan 100, sedangkan N-heptana menyebabkan ketukan paling banyak dan diberi nilai oktan 0. Bensin yang mempunyai nilai oktan yang rendah akan terbakar sebelum piston mencapai titik puncak atau pre-ignition. Nah, hal ini itu sangat berbahaya untuk mesin, karena jika dibiarkan dapat merusak seluruh komponen ruang pembakaran dan menyia-nyiakan tenaga yang sudah terbuang, karena proses penyalaan serta pembakaran bensin yang tidak sempurna. Jadi, bensin yang baik harus terbakar saat piston atau mesin mencapai titik puncak. Kemudian, hasil ledakan bensin dengan busi digunakan untuk mendorong piston untuk kembali ke bawah. Nah, di sini ada tabel bilangan oktan pada jenis-jenis bensin yang ada di Indonesia. Jenis bensin premium memiliki nilai oktan 88, jenis bensin Pertalite memiliki nilai oktan 90, jenis bensin Pertamax memiliki nilai oktan 92, sedangkan jenis bensin Pertamax Plus memiliki nilai oktan 95, sehingga dapat kita simpulkan jenis bensin yang paling baik itu adalah Pertamax Plus, tetapi hal tersebut harus disesuaikan kembali pada kompresi mesinnya ya. Nah, kita bisa nih menaikkan bilangan oktan. Gimana sih caranya? Caranya itu yaitu dengan menambahkan zat aditif pada bensin. Seperti yang pertama itu tetraethyllead atau CEL atau PBC2H5.
Tetapi TiL ini menghasilkan buangan berupa timbal yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga tidak dipakai. Nah, yang kedua ada methyl tertiary butyl ether atau MTBE atau naftalin. MTBE ini tidak melepaskan timbal di udara sehingga lebih ramah lingkungan. Oke, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan materi di bagian ketiga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tri Julianti dari 11 MEPA 4. Dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Bagi kesehatan, di tingkat awal atau tingkat rendah ada iritasi mata, hidung, dan mulut. Yang kedua ada penurunan stamina, dan yang ketiga ada pusing atau sakit kepala. Bila kita terus-menerus menghirup udara dari pembakaran bahan bakar, akan menjadi masalah tingkat tinggi seperti penyakit pernapasan paru-paru, yaitu asma, leukemia, dan kelainan sistem imun. Lalu dampak pembakaran bahan bakar bagi lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara, karbon dioksida yang berasal dari kendaraan bermotor. Yang kedua, karbon monoksida yang berasal dari pembakaran tidak sempurna yang menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Yang ketiga, ada oksida belerang yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, khususnya batu bara yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Yang keempat ada oksida nitrogen yang berasal dari reaksi nitrogen dengan sedikit oksigen pada knalpot dan menimbulkan asap kabut yang menyebabkan iritasi pada mata. Yang kedua ada efek rumah kaca atau global warming. Global warming itu suatu kejadian di mana panas matahari yang seharusnya dipantulkan dari bumi keluar angkasa terpantul kembali ke bumi. Bukan oleh karbon dioksida yang berasal dari produksi CO2 yang meningkat itu karena banyaknya pabrik dan pembakaran hutan. Yang kedua ada metana, yaitu penguraian sisa tumbuhan, dan yang ketiga CFC, gas yang keberadaannya merusak lapisan ozon sehingga menimbulkan radiasi yang disebabkan oleh lemari es, AC, alat semprot, dan deodoran. Yang ketiga yaitu hujan asam. Air hujan pada umumnya bersifat dengan pH 5,7. Jika air hujan mempunyai pH kurang dari 5,7 disebut hujan asam yang disebabkan oleh SO2, SO3, dan NO2 yang menyebabkan terkikisnya bangunan atau patung-patung.